Iso. Oh, jane bosok iku kowim iki. Ternyata Jangkrik. ora, Dok. Katanya HP ku Apa? sing error. HP ku sing Apa? error katanya. Tak restart mau. Utekmu sing error iku. Utekmu. Ya diganti to. Piye meh Oh. ganti? Meh diganti otakmu. Meh di update otakku. Anjan kok kon iku. Lho, main TW sampean. Jangkrik kon. Alah, stokmu kan akeh. Alah gaya. Yo, tapi Stokmu iki kan tak akeh. pesan wis ngene jangkrik Wes lah, gendong. setengah jam. Ya wes, Wan. Yo, Apa selamat iki apa? malam, Iki ngomong Dokes. oh ya wes ya. Bukan. Woi, woi, yo. Mental anak, mental anak, mental anak. Yo. Mental anak apa? Sing BTW sing tak kirim wis kok respon, Dok. Sing endi? Sing jarine DM. Lho gak ero Sing jarine aku, DM gak kuwi meh ono DM apa gak ono arek. Tak ngejak enteni. acara apa gitu. Acara opo? Gak ono. Yo tak kirim. Tak goleki DM apa DM gak ono. Ora ono yo wis. Yuk mulai, Dok. Selamat malam, Dokes. Selamat malam Ya. semuanya. Ya maaf nih trouble ya soalnya pindah tempat. Kali ini kita bahas pengasuhan lagi, Dok ya. Bahas Ya. terus ke Pengasuhan kon diasu-asuno apa ya apa? biasa wae. Lah Malah ya ngekek aku. pengasuhan ini diasu-asuno. Ya apa ya apa ya. Oke, Mem. Oke. Ya, ini bahas gangguan mental pada anak, Dok. Ini kan ya, mungkin udah jadi ya fenomena umum lah. Ini bukan fenomena deh, masalah umum, masalah bersama. Ya mungkin tapi still gini, Dok. Pada umur pada umur berapa sih anak itu bisa mengalami gangguan mental? Apa mungkin sejak lahir udah bisa atau gimana, Dok? Monggo Dok menjelaskan. Oke, ya wes. Oke, selamat malam. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Kecuali Kowim. Ya, Kowim gapleki kok get mau. Me tak tinggal kon, aku tak banting ae. Wes, gak apa ya. Oke, Sabar ini lah, sabar kakaknya, sabar lah, Dok. sabar wes turu. Ya wes, ini gini ya, ini Kowim ini apa namanya? Ngajak kita berbicara mengenai yang namanya gangguan mental pada anak gitu ya. Sekali lagi ya, yang namanya mental itu adalah bagaimana kita ya otak kita itu menangkap stimulus dari sekitarnya dan merespon kondisi alam dari sekitar kita. Jadi bagaimana otak kita menangkap data itu ya, menangkap impuls yang respon dan kita merespon lingkungan kita. Itu yang disebut sebagai mental, ya. Itu adalah mental. Nah, tentu saja yang membuat bagaimana kita merespon lingkungan kita dan tubuh kita sendiri itu mengalami gangguan dalam hal ini tidak efektif dan tidak efisien, itu yang namanya gangguan mental itu. Jadi ya gangguan mental itu kalau dulu ya yang namanya gangguan mental itu dibagi dulu namanya penyakit jiwa ya. Sakit jiwa itu dibagi dua yang namanya psikosa dan neurosa gitu. Nah, lama-lama itu dulu itu pendekatan filsafat itu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menanggapi atau merespon lingkungan kita, merespon data yang masuk, baik itu dari tubuh kita sendiri, ya, maupun dari lingkungan, gitu ya. Bagaimana otak itu merespon lingkungan, gitu ya, merespon orang lain, merespon lingkungan. Jadi tidak hanya orang, gitu ya. Jadi anak merespon kucing itu bisa menimbulkan gangguan, misalnya. Mungkin kamu lihat, Wim, ya dulu anak-anak menyiksa capung itu dianggap hal biasa gitu ya. Dulu ya nangkapin capung, terus motornya diculek gitu ya. Eling ya kon ya. Ya kan wong gendeng gitu gitu. Tapi nggak sampai serius, enggak, maksudnya capung dikasih, ya kan, angkat Ya, capung kan pakai apa, kayak pakai lem. getah, Pakai ya lem, getah gitu kan, getah, Dulu getah. kalau Ya, mbiyen niku pelembungan, Wim, dikum ya. lengogas ya. Yang namanya pelembungan Hmm. bledos itu dikum lengogas beberapa hari kemudian pulutnya itu dipakai untuk nangkap capung gitu ya. Ya, Iya mana itu sampai membelah mata,
nyebut mata enggak lah, enggak. itu menangkap capung, terus kemudian motornya diculuk dilepaskan. Bahkan ada yang capung terus kemudian diikat pakai apa namanya, 2 capung diikat pakai benang terus dilepaskan. Itu itu dulu dianggap apa namanya, itu dianggap perilaku-perilaku anak yang lucu, ya lucu. Tapi ini menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengekspresikan empati gitu ya. Karena empati itu salah satunya adalah empati kepada kepada individu lain gitu ya. Jadi capung, terus kemudian mungkin satu pandangan yang lumrah itu ya, lumrah artinya kita temui, kemudian ada anjing masuk di suatu kampung, semua anak di kampung lemparin anjing gitu ya. Ya, itu adalah perilaku umum gitu ya. Bahwa itu adalah untuk melempar anjing itu diperlukan mematikan sirkuit-sirkuit empati gitu ya. Menyakiti anjing itu adalah untuk mematikan sirkuit-sirkuit empati, ngeracun anjing gitu. Ya tentu saja ini berhubungan dengan kultur keyakinan. Tapi tetap saja itu adalah memerlukan kesadisan untuk menyakiti individu gitu ya. Memerlukan seseorang untuk mematikan pusat-pusat empatinya di otaknya gitu ya, di otaknya. Itu adalah merupakan gangguan mental gitu ya, gangguan mental. Nah, sekarang kita memahami bahwa gangguan mental itu adalah seseorang yang mempunyai handicap dalam merespon lingkungannya gitu ya. Merespon lingkungannya itu. Gangguan mental misalnya apa? Ada mara bahaya tapi dia tidak takut. Nah, itu gangguan mental juga gitu ya. Wah, bayangin aja, ini ada api didatangin gitu ya. Dia, wah api didatangin tuh, melebu geni gitu ya. Lah perasamu kan iso ajian kulhu geni apa kulhu sungsang. Ini adalah merupakan gangguan mental. Kalau kita melihat bahwa yang namanya mental, otak kita itu diperlukan untuk bisa mempertahankan hidup kita selama yang dimungkinkan gitu. Anak kecil yang enggak kenal takut, ya kayak aku dulu, enggak kenal takut lah itu ya. Wos, enggak kenal bahaya itu. Ini termasuk gangguan mental itu. Kenapa? Otakku gagal melihat bahaya, potensi bahaya itu juga kegagalan melihat potensi bahaya itu juga merupakan gangguan. Bagaimana? Wah, aku ndem gitu ya. Ngebut mus trek-trekan mula gak karu-karuan lah ya itu. Itu juga merupakan gangguan mental. Jadi gangguan mental dalam hal ini adalah satu, bagaimana kita merespon lingkungan kita dan meresponnya itu memberikan handicap, kesulitan kita dalam hal berkomunikasi ya. Kita bisa berkomunikasi dengan apa saja, berkomunikasi dengan bergaul dengan ayam, bergaul dengan anjing, bergaul dengan kucing gitu. Tapi kalau kita memberikan respon yang tadi itu ya, yang responnya itu menyakiti gitu, itu termasuk gangguan mental. Itu pada umumnya. Nah, hanya saja kalau kita belajar apa dalam ilmu kesehatan mental sekarang gitu ya. Bagaimana kesehatan mental pada anak-anak gitu ya. Memang ada pembagian kelompok-kelompok gitu ya. Artinya poin-poin yang perlu diperhatikan yang sering kali muncul pada anak-anak gitu ya, pada anak-anak gangguan mental. Sekali lagi gangguan mental itu kesulitan atau handicap berhubungan atau berrelasi dengan individu lain. Itu individu lain itu bisa teman, bisa orang tua, bisa kucing gitu ya. Itu adalah mental, sikap mental bagaimana kita merespon individu lain. Nah, kalau kita sekarang ini ya macam-macam gangguan mental pada anak yang sering ada gitu ya.
Nah, yang sering menjadi persoalan pada anak-anak. Yang nomor satu sekarang yang paling dianggap memberikan masalah, yang pertama, yang paling banyak itu yang sekarang itu yaitu tadi ADHD. Titik-titik itu ya sedikit-sedikit itu ADHD. ADHD itu menjadi persoalan serius sekarang itu. Orang tua itu merasa terganggu. Sebetulnya ADHD itu ya ada dari dulu itu ya. Dari dulu ya ada itu. Dari dulu ya ada. Loh, contohnya aku sendiri. Dari dulu ya ada gitu. Dari dulu yang namanya angka kejadiannya itu sebetulnya ya sangat mungkin itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Secara statistik sama. Hanya sekarang ini jadi perhatian gitu. Kalau dulu anak nggak bisa diatur, dikepui gitu ya. Dipukuli gitu ya. Dipukul. Gitu. Nah, sekarang kan tidak lagi. Nah, itu dianggap anak berkebutuhan khusus. Padahal setiap orang ya berkebutuhan khusus. Sudah ada orang berkebutuhan yang sama. Dalam hal ini ADHD itu menjadi persoalan karena sekarang tuntutan orang tua, tuntutan orang sekitarnya terhadap perilaku anak itu yang jadi persoalan. Sekarang kalau ditanya apakah anak-anak dengan ADHD di Indonesia dengan di daerah lain, di Jepang atau di Korea atau di mana itu berbeda banyak? Enggak lah itu. Ya, perbedaannya sedikit. Hanya saja tuntutan pada anak-anak di Indonesia dengan anak-anak di Jepang itu beda itu. Di Indonesia itu anak kecil harus ngapalin, banyak hal harus hafal gitu. Kalau nggak hafal, dibanding-bandingkan sama tetangganya itu nggak bisa. Kamu aja gini, mantra gini aja nggak hafal gitu. Itu mantra, dia itu hafal 90 mantra, kamu mantra satu aja nggak selesai-selesai gitu. Tuntutan terhadap anak itu yang kemudian menjadi persoalan gitu. Ya gara-gara aku ngomong sama kamu, Wem ya. Gara-gara aku YouTubean macam-macam itu banyak orang yang datang ke aku itu salah. Aku ini dokter bedah saraf. Didatangin anak, ibu bawa anaknya autis ke tempatku gitu ya. Tempatku. Tak jarno aku dengerin aja gitu ya. Aku dengerin aja ngomong. Habis gitu setelah setengah jam ngomong ganti. Orang tua tak seneni. Bu, ya, ini ibu itu ngomong 35 menit. Ngomong mau saya, maksud saya itu 25 kali. Mau saya, maksud. Lah ibu itu tidak pernah memahami maunya anak itu apa gitu. Jadi orang tua datang itu pengen saya, mau saya, maksud saya. Bayangin aja 35 menit ibunya itu ngomong maksud saya gitu. Jadi sakjane itu ibunya itu tidak peduli sama anaknya. Yang diperdulikan itu dirinya sendiri gitu ya. Jadi persoalan ADHD pada anak itu seringkali orang tuanya standar atau tuntutan yang sama kepada anaknya harus bisa seperti teman-temannya yang lain gitu. Iku lek ana wong ngono kudu tak plester ae lambene ngono ya. Enake lah iya to. Ibu ini ya 35 menit ngomong 25 kali ngomong maksud saya, mau saya gitu. Lah itu sakjane itu ini ya ibu anaknya ibu gitu. Udah, ibu sana ke dokter psikolog atau psikolog psikiater. Saya ini dokter bedah saraf. Sana itu. Tak usir ya itu. Lah, aku ini dokter bedah saraf itu orang Indonesia itu ya aneh-aneh. Gara-gara aku ngomong baik kowe itu teko gitu ya. Datang bawa anaknya autis mau saya, pengen saya loh. Warepmu dhewe ae gitu ya. Nah ini, aku juga pernah diundang ya, Mim, sama Yayasan Peduli Autis itu ya. Yayasan Peduli Autis itu. Wah, pengurusnya tak unek-unek no. Sebetulnya kalian tuh nggak peduli kok sama autisme itu. Kalian tuh peduli sama yayasanmu itu. Wah, mari ngono aku gak diundang mana, Mim. Lah, Nah diundang mesti dipisuin nih dok. lah iya, gitu. Lah sebetulnya kalian tuh nggak peduli sama anak autis itu, mau aja gitu, mau yang diperdulikan yayasannya gitu. Nah ini
Ya itu, biarin aja. Sebetulnya ya ini adalah yang namanya ADHD itu. Iya, bahwa ini gangguan mental pada anak, iya. Tapi ibunya mentalnya lebih sakit daripada anaknya gitu. Loh, anak kecil loh ya, anak kecil dia itu lahir nggak minta lahir gitu ya. Begitu lahir kok dikasih obligasi, loh kebangetan itu ya. Anak itu nggak pernah minta lahir itu. Begitu lahir dikasih obligasi, diberilah kewajiban ini itu. Oh, ya kan itu sing waras itu sopo itu. Dalam hal ini ya ibunya itu lebih nggak sehat mentalnya itu. Menuntut anak yang dia nggak bisa gitu. Loh, ya sama itu. Sama. Kamu menuntut yang namanya harimau itu bisa terbang, gendeng aja itu. Setiap anak terlahir dengan batasan-batasan dan kelebihannya masing-masing gitu. Ya, jadi ADHD ini menjadi persoalan bahwa ADHD itu adalah gangguan mental pada anak. Iya, anak itu mempunyai handicap untuk bersosialisasi. Iya, itu. Ya, iya, benar itu. Kesulitan dia itu mengekspresikan apa yang ada di pikirannya itu kesulitan. Begitu dia berekspresi orang lain marah itu. Ya. Bayangin aja, ya, jadi ini adalah gangguan mental. Iya betul bahwa anak-anak dengan autisme, dengan ADHD itu terus kemudian itu ada gangguan mental. Tetapi respon dari orang tua dan lingkungannya seringkali tidak kalah sakit mentalnya itu. Jadi pemahaman terhadap bagaimana menghadapi orang-orang dengan handicap itu yang penting gitu. Bayangin aja ya, anak tidak semua orang itu bisa ngapalin mantra gitu. Dan tidak perlu kamu hafal mantra itu loh ya. Itu enggak perlu kamu hafal mantra itu. Kamu enggak pernah lah kamu tuh ngelamar jadi misalnya jadi kasir Alfamart kamu harus hafal mantra enggak perlu itu. Nah ini kenapa harus hal-hal yang semacam ini menjadi ukuran pada anak. Nah ini yang jadi persoalan. Bahwa ADHD itu adalah gangguan mental pada anak, iya. Gitu. Tapi menyikapi anak dengan ADHD, itu jauh lebih penting. Gitu ya. Itu kalau otaknya waras, mentalnya waras. Ya. Ini ADHD 1. Ini saya ngomong ADHD, meso-meso aku ya. Ya ini ADHD ini masalah utama di Indonesia ini ya. Dikit-dikit jadi banyak itu dikit-dikit anak berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus. Mari ngono sekolah anak berkebutuhan khusus. Bayang dong, guru ngomong, ini anak ini sebetulnya punya kelebihan. Dia sedang menggunakan otak kanannya. Wow, otak kiri otak kanan, otak lambemu tak lakban pisan kon. Motivator itu, Dok. Nah, iya ini loh. Anak autisme moro gurune nggak pernah belajar neurologi, nggak pernah ngomong ini anak sebetulnya sedang menggunakan otak kanannya. Lah prasamu otak kirinya dekek nang laci, ngono didekek nang omah ngono. Ini lah yang gini-gini orang sebetulnya mereka itu tidak peduli dengan yang namanya anak autis itu. Mereka memperdulikan tentang ya namanya asumsinya otak kiri, otak kanan, otak tengah, otak pinggir lah, opo lah gitu. Yang gini-gini tuh anak ini, oh iya ini anak ini sedang menggunakan otak tengah, matamu picek itu otak tengah gitu. Lah ini yang gini-gini nih loh, sebetulnya nggak peduli dengan anak autisme. Ini si autisme tok loh, ini aku ngamuk-ngamuk ini yo. Turung sing liyane ngono ya. Nah, ini yang namanya satu. Ini kita membahas salah satu yang namanya gangguan mental pada anak. Nah, nomor 2 sekarang. Selain ADHD, apa yang menjadi gangguan mental anak yang sering pada anak? Yang satu, gangguan cemas itu. Gangguan cemas. Gangguan cemas itu pada orang tua, pada orang dewasa juga sering muncul ya. Nah, pada anak-anak gangguan cemas lebih sering muncul, lebih gampang munculnya itu ya. Lebih gampang muncul ya. Terutama pada anak-anak yang dituntut macam-macam itu. Dituntut macam-macam. Sekolah, lu gak usah ngono sekolah. Arek cilik mulai sekolah ono saiki lho, arek cilik sekolah toddler ono sekolah maneh. Udah
Umur setengah tahun di sekolah, umur tahun di sekolah, ini sakarepmu iku lho opo ngono ya. Mari ngono ono sekolah mana taman bermain, ngono. Taman bermain ono TK. TK disuruh baca gitu. Dikongkon maca. TK diajari baca tulis. Lah kudu iki anaknya menjadi sumber kecemasan itu banyak gitu. Bahwa kita pernah membahas cemas itu apa gitu ya. Bahwa cemas itu adalah motivasi bagi kita untuk melanjutkan kehidupan. Iya, tapi kalau cemas itu berlebihan, namanya gangguan cemas. Nah, gangguan cemas pada anak-anak itu seringkali muncul karena apa? Ya karena sikapnya orang lain terhadap dia itu. Diharuskan bisa begini, bisa begitu gitu ya. Bayangin aja anak itu dituntut macam-macam. Obligasinya luar biasa gitu ya. Nah, ini yang jadi persoalan gangguan cemas pada anak. Yang kedua, yang ketiga, depresi. Hati-hati loh ya, gitu. Anak depresi itu kelihatannya senyum-senyum, kelihatannya bisa, tapi depresi dia itu. Depresi pada anak dan orang tua ya sama yang terjadi di otaknya. Hanya saja pada anak-anak depresi lebih nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan gitu. Depresi anak gitu ya. Nah, apalagi yang selain depresi. Oh ya, ada lagi satu. Selective autism. Selective autism itu dia itu mingkem, diem, kalau pada kondisi-kondisi tertentu, gangguan adaptasi dia itu. Ya, begitu di rumah ngomongnya kayak nang sekolahan langsung mingkem. Diem ya. Koyok ketek ditulup lah ngono ya, meneng wae ngono ya. Nah, di rumah rame gitu. Selective autism, jadi gangguan adaptasi. Dia itu tidak bisa beradaptasi. Rame di satu tempat, habis itu kemudian dia mendadak diem aja. Gitu ya. Itu selective autism. Nah, apalagi gitu, bipolar. Loh, bipolar itu ada pada anak, sering terjadi itu ya. Lebih banyak terjadi pada anak-anak ketimbang pada orang dewasa. Kenapa? Iya itu tadi, bipolar. Gangguan-gangguan yang muncul itu adalah karena perlakuan orang lain pada dirinya itu ya. Itu. Terus kemudian stres itu ya. Stres karena perlakuan gitu ya. Stres karena perlakuan. Ini tak koreksi karena biasanya orang itu stres akibat trauma. Gak ono iku gitu ya. Trauma masa lalu. Gak ono gitu ya itu. Yang ada stres karena perlakuan. Dia diperlakukan. Jadi dia mencatat perlakuan-perlakuan itu sebagai sesuatu yang membuat dia stres itu ya. Stres sekali lagi stres itu adalah motivasi bagi binatang untuk melanjutkan kehidupannya. Stres itu, cemas. Tetapi cemas, stres yang berlebihan menjadi kontraproduktif gitu ya. Terganggu, metabolisme tubuhnya terganggu gitu ya. Itu stres akibat perlakuan. Apa namanya? Mana ya? Gangguan makan. Loh, gangguan makan itu termasuk apa namanya gangguan mental gitu. Karena makan itu penting gitu. Penting makan. Tapi pada saat anak kecil mengalami gangguan makan, kesulitan makan didulang nggak gelem gitu ya. Diuber-uber mbek pembantune, hak melayu muter lapangan itu. Pembantune pelayon bayang ini gangguan makan. Makan itu gak diuber gak iso puter-puter gitu ya. Habis gitu ada yang memang betul-betul nggak mau makan. Makan milih-milih wah gitu ya. Kalau aku tuh nggak milih-milih, memang nggak bisa makan gitu ya. Yo kepengin tak untal kabeh, tapi yo sesek napas gitu. Ya itu yang terjadi ya gangguan makan. Terus apalagi schizofrenia, schizofrenia pada anak-anak itu ada. Nah, schizofrenia itu makin dini munculnya, makin sulit disembuhkan gitu ya. Prognosanya makin jelek gitu ya. Jadi schizofrenia itu bisa. Schizofrenia itu anak jadi kehilangan realita. Nggak bisa. Dia kesulitan melihat realita, kehilangan realita. Mencari alasan itu sulit, alasan yang rasional gitu. Jadi kalau ada anak itu jangan diajari hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Dia kesulitan mencari hal-hal yang rasional. Nah, kalau schizofrenia itu dia juga tidak bisa melimitasi dan berelasi. Relasi dan limitasinya terganggu. Dia tidak bisa membedakan gitu ya. Tidak memisahkan. Nah, ada lagi ya. Tadi itu
skizofrenia. Psikopat itu bisa menjadi gangguan mental pada anak-anak. Terutama kalau lingkungannya terus kemudian memunculkan atau menyuburkan bakat psikopatnya itu. Ya ini bakat sudah dia itu bakat psikopat terus kumpul di gengnya yang suka membuli temennya gitu ya. Dibully temennya gitu. Wah, ada anak satu yang psikopat dan dia itu jadi ngerajani kelas itu ya. Dan dia menjadi ya jadi panutan ya. Jadi aku dulu juga ngerajani Wim gitu. Yo, iya beneran itu di kelas itu gak ada yang berani gitu. Meskipun aku juga nggak pernah nyiksa, tapi kalau kamu cari perkara sama aku ya salah cari musuh. Iyalah, pegangannya Ya. gede. Loh, Pegangannya gak gede usah sing backingannya wani. gede. Gelut aja aku gelut mem ya, lek dikeroyok apa-apa sarapan ya aku. Gak usah lah. Iya, Dua saya. anak ini gelut Ya, ya. mulai cilik ya pinter gelut. Meskipun aku tuh gak, tapi kalau misalkan nggak usah backingan gitu ya, itu Hmm. dikeroyok telu ya sarapan ya aku. Nggak perlu itu ya. Itu misalnya ya kalau ada orang yang misalkan dalam satu kelompok itu terus kemudian ada yang psikopat dan dia mempengaruhi yang lain. Ini bisa menjadi kelompok yang psikopat. Bayangin aja anak misalkan temannya digebukin bareng-bareng gitu ya dalam satu kelas itu. Beberapa kali kita lihat lah ya di medsos itu ya. Di medsos itu. Di medsos itu wah satu anak dikeroyok temannya satu kelas ya gara-gara satu dan yang satu itu seolah-olah berhak nempelengin macam-macam yang lain tuh enggak dan akhirnya yang lain itu juga ikut begitu. Jadi psikopat itu masalah yang serius. Jadi ya pembulian yang ada yang marak itu ya sekarang itu ya karena anak-anak ini tidak dilatih untuk berempati itu ya. Tidak dilatih untuk berempati, bahkan mereka dilatih untuk psikopat itu. Dilatih untuk psikopat. Sejak kecil anak itu diajarkan ini musuhmu, musuhmu, ya. Musuhmu. Kenapa? Ini bukan golongan kita, itu musuhmu. Golongan kita adalah golongan orang yang akan diterima penuh pohon cipluan gitu. Yang tidak itu musuhmu. Lah dari kecil diajari untuk bersikap memusuhi psikopat. Jadi ada orang-orang yang memang tidak perlu diberikan empati, tidak perlu diberikan simpati. Gitu. Jadi kita tidak lagi diajari untuk bersimpati, tapi kita diajari untuk psikopat, diajari membenci. Gitu. Ya, ya udahlah ya itu. Ini yang terjadi bahwa ini gangguan mental jelas itu jelas psikopat itu gangguan mental. Gangguan berikutnya adalah gangguan identitas disosiatif. Nah, ini itu ya. Ini orang yang split gitu ya, split disorder itu. Bahwa kita itu berkepribadian ganda, iya Wim, kamu itu berkepribadian banyak gitu. Kamu berhadapan dengan istrimu, tentu kamu akan berbeda dengan berhadapan dengan anak buahmu atau dengan bosmu. Itu beda gitu ya. Tetapi pada saat dia itu tidak bisa meletakkan kapan dia itu berubah, bergantung, itu yang namanya gangguan identitas disosiatif itu ya, dissociative identity disorder. Nah, lebih parah lagi sekarang kamu bisa punya akun Instagram lah, punya akun Twitter, punya akun yang namanya Facebook 3, 4, 5 dan kamu menjadi orang yang berbeda gitu. Ya, makin subur wes itu gangguannya gitu ya. Jadi kita itu akhirnya kita mendapatkan sekarang itu kita mendapat cara untuk bagaimana kita itu menjadi orang yang tidak dikenali dan kita melampiaskan tadi gangguan identitas disosiatifnya itu ya. Itu. Nah, makanya yang namanya latihan ya tampil kamu kowin gitu ya. Nggak usah punya account lain gitu. Account lain kayak dodolan aja gitu ya. Nggak apa-apa wim gitu. Account dodolan nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Itu adalah gangguan apa tadi itu disosiatif. Apalagi ada lagi ada yang disebut
gangguan somatoform gitu ya. Itu jadi stres itu bisa membuat tubuh kita itu terganggu. Yang namanya stres kita itu terus kemudian somatoform. Jadi apa namanya tubuh kita itu betul-betul sakit, tapi karena gangguan mental. Apalagi ya sebetulnya retardasi mental itu ya gitu ya. Retardasi mental. Retardasi mental jelas lah ya, karena mental itu adalah bagaimana kita merespon individu lain. Yang namanya retardasi mental, yang namanya mentalnya itu tidak sesuai dengan usianya gitu ya. Tingkat kecerdasan atau kemampuan intelektualnya itu berada di bawah rata-rata gitu. Ya. Rata-rata dunia sekarang 87 gitu ya. Rata-rata dunia gitu. Rata-rata dunia 87. Indonesia 78,4 lah wes. Rasakno ya. Itu kita bisa lah ya, bisa ngomong lah ya. Sebetulnya ini gangguan mental gitu ya. Bahwa tingkat kecerdasan atau kemampuan intelektualnya itu berada di bawah rata-rata gitu ya. Ya udah itu ngerti dewe lah. Jadi sebetulnya 78 itu ya termasuk retardasi mental sakjane ngono ya itu. Nah, itu ya, itu terus kemudian apa lagi? Adjustment disorder. Jadi dia mengalami gangguan gitu ya, mengalami gangguan. Gangguan dalam adjust, dalam mengukur gitu ya. Lah adjustment itu diperlukan yang namanya kecerdasan logika, kecerdasan rasional, kecerdasan emosional gitu ya. Itu diperlukan gitu ya. Gitu. Nah, itu tadi adalah yang namanya masih ada lah ya, kalau kita kupasi satu persatu itu masih ada, tapi itu tadi yang paling banyak Sering kita ya, sering. hadapi ya, kita hadapi pada gangguan mental pada anak. Yes, tak mau nonton sing takon. Banyak. Tadi sebenarnya kan gini tadi apa pertanyaanku tadi kan gini. Di umur berapa sih gangguan itu mulai terjadi situ? Apakah memang sejak lahir itu sudah mulai terlihat apa diagnosa gangguan bisa terlihat apa enggak gitu? Ya kalau kita ngomong pada anak gitu ya, anak itu kan itu ya bayi dan anak. Bayi itu adalah sampai umur 1 bulan lah ya gitu ya. Setelah itu ya anak gitu. Jadi ya gangguan mental pada anak ya pada dini ya sudah ada itu. Misalnya sekarang ini anak yang tantrum waktu kecil itu gangguan mental enggak dia? Lah gangguan mental dia itu ya. Wah, kalau nggak digendong ibunya jerit-jerit nggak bisa emal. Wah, ini sebenarnya gangguan mental. Gitu ya. Kenapa? Lo dia terganggu, nangis ya, dan dia mengganggu orang lain. Gitu. Bayangin aja, begitu ibunya mungkur, jerit-jerit dia itu, wow, gitu. Ya, itu adalah gangguan mental. Ya tentu sebabnya tidak ada sebab yang namanya sebab istilahnya apa ya? Sebab tunggal itu tidak ada. Selalu banyak. Gitu. Misalnya apa? Bakat sih memang. Ini baik yang ngono ibu mbiyen yang ngono. Jadi ada bakat. Gitu ya. Ada bakat gitu. Tapi kalau bakat itu ditekan dengan latihan itu itu tidak muncul gitu ya. Ditekan dengan latihan. Ya, misalnya itu ya. Misalnya kalau di Perancis, di negara-negara barat itu pada saat seorang ibu melahirkan itu ya. Ini pernah aku bahas ini sama SWDKLLJ itu ya itu. Itu ya. Aku pernah bahas sama si Dani itu ya, SWDKLLJ itu. Ini yang namanya apa? Yang namanya tantrum pada anak. Itu ada anak yang memang bakat tantrum, tapi di negara-negara barat itu strict di Perancis itu bahwa yang namanya anak sejak lahir itu tidak boleh tidur bareng sama orang tuanya. Dia harus dipisah. Dipisah gitu ya. Dipisah itu anaknya. Terus kemudian kalau anak nangis malam,
dipastikan bahwa nangisnya itu bukan karena popoknya basah gitu ya, bukan karena popoknya kotor ya, bukan karena demam, bukan karena sakit, dan bukan karena kelaparan gitu. Tadi kalau kemudian enggak, tinggal lagi, jerit-jerit, biarin aja gitu ya. Oh, biarin aja, jerit-jerit, biarin. Sampai akhirnya 1 hari, 2 hari dia akan diem gitu. Itu tidak sulit dilakukan di Indonesia. Kenapa? Dia tidur bareng sama ibu, sama bapak, bahkan sama mbahnya itu bareng gitu. Anaknya jerit-jerit, mbahnya yang bangunin ibunya, ini anaknya digendong apa oleh? Akhirnya ya kalau nggak digendong ya jerit-jerit kayak gitu. Ya. Jadi ya memang yang namanya pendidikan dan pengasuhan itu sangat tergantung dengan yang namanya kultur gitu ya. Jadi itu yang ini yang jadi persoalan. Apakah terus kemudian yang begini itu tidak sehat? Iya, tidak sehat, gangguan. Jadi kalau pertanyaannya mulai kapan gangguan mental? Tadi itu. Anak umur 2 bulan, anak umur 1 bulan, anak umur 2 minggu bisa mendapatkan gangguan mental. Kenapa? Ya tadi itu. Tantrum itu. Bahwa anak umur 2 bulan pada umumnya gitu ya. Pada umumnya anak umur 2 bulan itu belum menyadari bahwa dirinya itu ada gitu ya. Belum menyadari pada umumnya. Tentu ada anak-anak yang sangat mungkin, apakah mungkin anak lahir itu terus kemudian ada yang sudah merasa ada punya kesadaran? Ada itu. Tapi ya pada umumnya enggak itu. Pada umumnya kesadaran itu adekuat itu ya umur 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Ya kayak kamu, Em. Kalau tak tanya ini mulai umur berapa kamu ingat itu? Yang pertama kali itu. Ya kan umur 5, umur 4 itu. Jarang yang umur-umur setahun kayak aku tuh ingat itu jarang gitu ya. Jarang gitu. Dan itu adalah kalau dalam populasi itu ya pencilan gitu ya, ekstrim gitu. Nah, itu jadi kalau pertanyaannya mulai kapan gangguan mental itu bisa muncul, sedini juga tidak bisa gitu. Ya, oke, Dok. Lanjut ke pertanyaan, Dok. Kolom komentar. Tadi mana? Yang ringan dulu. Pasien gangguan mental pada anak berobatnya ke dokter atau ke psikiater, Dok? Ke psikiater anak. Nek gak ono psikiater anak ya psikiater. Kalau ndak ada ya psikologi anak juga boleh. Kalau ndak ada ya psikologi. Nek gak ono ya wis meneng wae, wis gak iso. Percuma lah kon tekonan kowe ya tambah anak murat marit. Ojo nang kowe yo. Cari psikiater, cari psikolog ya gitu. Nah, jadi pertanyaan sih, Dok. Jadi bedanya psikolog, psikiater dan dokter jiwa itu bedanya apa sih, Dok? Kalau psikiater itu dokter jiwa itu psikiater. Kalau psikolog itu bukan dokter. Jadi dokter terus mendalami ilmu psikiatri itu namanya psikiater gitu ya. Nah, kalau psikolog itu bukan dokter. Bedanya apa? Bedanya yang namanya dokter itu dia mempelajari ilmu obat-obatan. Jadi yang namanya psikiater itu bisa memberikan obat gitu. Psikolog tidak boleh memberikan resep obat gitu. Ilmunya ya mirip-mirip sih sebetulnya. Nah, hanya saja sekarang ini yang mempelajari behavior neuroscience itu lebih banyak psikolog ketimbang psikiater gitu. Itu. Ini, halo, Joyce apa kabar? Ini loh, cari tukang baca mantra gitu. Ini psikolog ini ya itu. Ya, jadi psikolog itu sekarang lebih banyak yang lebih banyak kalau kita belajar behavior neuroscience itu lebih banyak psikolog ketimbang psikiater itu. Kenapa? Enggak tahu ya. Mungkin ya itu enggak tahu itu aku cuma ngomong statistik aja apa namanya bahwa yang psikolog itu lebih banyak yang mempelajari behavior neuroscience, biopsikologi, psikiaternya enggak banyak maksudnya.
lagi-lagi dok, nyalain media dok. Dok mau tanya, emang ya dok, screen seperti YouTube, TV itu salah satu penyebab autis dan speech delay. Lihat layarnya mas. Enggak. Psikosas. Itu namanya jumping conclusion itu namanya, Wim, ya. Itu jumping conclusion lah. Enggak terbukti itu. Ngambil seenak-enaknya itu ya. Bahwa gini loh, Wim, tapi ya yang namanya gini. Bahwa pada usia anak-anak, ya, pada usia anak gitu, memang bermain itu lebih bagus daripada model apapun gitu ya, permainan gitu. Nah, sekarang di layar gitu ya, di layar di YouTube misalnya, di YouTube gitu. Banyak juga yang menyediakan lagu-lagu untuk anak-anak gitu ya. Lagu-lagu untuk anak-anak gitu. Ya, tapi kalau kemudian apa namanya, anak kecil umur 6 tahun kamu setelin bokep ya kebangetan lah kamu ya, Wim gitu ya. Ya, jadi menatap layar gitu. Menatap layar ya memang layar ya. Apa bedanya layar dengan kalau kita ngomong sama-sama itu kan nggak ada bedanya gitu. Itu apa jumping conclusion itu. Tidak terbukti. Ya sama dulu ada orang yang bilang gini loh, makan micin membuat kanker otak. Kapan itu? Wah, ini nggak ada hubungannya. Bahkan Mim ya, bahkan tahun 98, 96 itu, 96. Dokter cek gampang-gampangnya ngomong, banyak orang ngomong bahwa yang namanya handphone itu membuat kanker otak. Loh, handphone itu baru ada 8 tahun itu ya. Mulai dipakai tahun 90. Kok bisa-bisanya tahun 98 itu ngomong terus ngomong ini handphone itu radiasi handphone itu bisa menyebabkan kanker otak. Loh, itu tuh kesimpulan dari mana? Datanya juga nggak ada gitu ya. Yang gini-gini itu yang jadi itu ya sama tadi itu anak kecil autis gara-gara apa namanya nonton layar apa gadget sama kalau kebanyakan nggak usah anak kecil orang dewasa juga nggak boleh kebanyakan gitu ya. Lu kalau kebanyakan ya nggak usah anak kecil orang dewasa pun kebanyakan yo nggak sehat dong namanya kebanyakan gitu ya. Paling banyak duit ya, normal. Yo ya. Aku ingin ngene Wim. Apa? Dokter punya masalah aku di kana. Dokter punya masalah keuangan punya. Aku itu masalah keuangan tuh bingung carane blonjo iki lho, kakean duwike ngono. Kayak aku. Sintakan siapa? Yang tanya siapa tuh? Sintakan siapa? Ono. Iso-iso deh gitu. Apakah dokter tidak pernah punya masalah finansial? Lu banyak, saya ini kesulitan mau belanja ini loh. Apa yang belanja? Duit kakean. Iso-iso deh, dia tuh salah dari mangsa deh. Nah iya, cara apa enak dokter itu enggak pernah punya masalah finansial. Sama bilang saya itu enggak pernah punya masalah finansial. Saya sekarang punya masalah keuangan. Ini duitku tak belanjain apa gitu. Belanja neng itu dong, kabut pizza. Lah iya, udah kabuk hijau. Dok, Ya ini itu. dok, kasih dok. Apa? Adik-adik, dok, apakah pemberian obat pada anak adik-adik bisa mengurangi gangguan yang terjadi? Iya. Contoh obatnya metil P. Metil P itu apa? Ya, apa metilprednisolon apa. Gini loh ya, yang namanya obat itu asalkan diberikan dokter, terus dalam pengawasan dokter akan sangat bisa membantu penderita ADHD gitu ya. Itu ya, gitu. Jadi ya, apakah obat itu diperlukan? Yang tahu dokternya gitu ya. Setiap orang bisa jadi obatnya tidak sama gitu ya, nggak sama. Saya sampai awal-awal itu di tahun-tahun 2000-an 90 akhir 2000 mengkonsumsi Ritalin itu ya itu. Ritalin itu saya konsumsi itu ya. Metilpenidaté, ya metilpenidat juga dipakai gitu ya. Saya pakai Ritalin. Ritalin itu betul-betul membantu dalam hal saya berkomunikasi dengan orang lain. Ritalin, gitu ya, Ritalin. Ritalin itu akhir-akhir tahun 90-an itu
Saya minum Ritalin mulai tahun 96 itu saya minum Ritalin gitu ya. Nah, itu sangat sangat bermanfaat gitu. Bagi saya gitu ya. Bagi aku belum tentu penderita atau penyandang ADHD yang lain. Nah, makanya memang harus di bawah pengawasan dokter. Nah, selain itu saya juga mengkonsumsi ya karena depresi sejak tahun 86 ya mengkonsumsi diazepam 2 sampai 5 miligram hampir tiap hari gitu ya. Dan itu membuat kualitas hidup saya bagus gitu ya. Kualitas hidup saya bagus banget kok gitu ya. Kualitas hidup saya banget. Saya kalau dibilang ya produktif ya. Jadi kualitas hidup saya bagus gitu ya. Dengan mengkonsumsi obat-obat itu kualitas hidup saya bagus. Jadi ya kalau obat-obatan itu membantu kita meningkatkan kualitas hidup, ya kenapa tidak gitu ya. Itu yang namanya. Nah, apa efek samping loh? Efek samping itu ya selalu ada gitu. Misalnya efek sampingnya obat itu apa? Bayar. Itu efek samping itu. Beli itu efek sampingnya gitu. Loh ya obat gini loh ya, makan nasi efek sampingnya apa? Beol ya. Pup itu emang minum air itu ya. Efek sampingnya apa? Kencing itu efek-efek yang tidak diinginkan gitu. Jadi kalau misalkan efek samping ya tentu gitu. Tetapi tidak selalu satu obat itu memberikan efek samping yang sama. Misalnya saya pernah minum Zoloft itu ya, mencoba Zoloft terus kemudian ya nggak ngantuk gitu. Cuman Zoloft bagi saya tidak memberikan perbedaan antara minum dengan tidak gitu ya, Zoloft itu ya. Valium atau diazepam, saya konsumsi sejak tahun 88 gitu ya. Nggak saya konsumsi sejak 88. Ngantuk? Enggak ngantuk. Orang semua saya nggak bisa tidur gitu ya. Mau minum diazepam atau valium, banyak saya tetap nggak bisa tidur gitu ya. Nah, itu beda-beda gitu ya, beda-beda. Nggak usah gitu, ada orang minum lirika itu, ngantuk loh. Aku minum lirika tak coba ya nggak apa-apa. Cuman tidak memberikan perbedaan gitu ya. Jadi yang namanya efek samping pada setiap orang itu bisa tidak sama. Prozac pernah saya minum tapi ya tidak ada perbedaan gitu ya gitu. Obatnya itu mental karo dokes ya. Kenapa? Obatnya itu mental karo awakmu, Dok. Ora mempan obatnya, ora mempan. Mental obatnya. Alkohol itu loh, enggak ngaruh alkohol berapa persen pun enggak ngaruh nang otakku itu. Jajal kayak dokter. Saya ya ora. Apa? WC. Takon jajal cyanida. Sianida itu kalian konsumsi dalam jumlah yang sangat terbatas itu. Iya itu sianida. Contoh sianida yang kalian sering makan itu kalau kalian makan rawon. Lu sianida. Gaplek terus gatot itu. Gaplek atau umbi-umbian. Gadung. Bukan ini loh singkong yang agak lama itu. Singkong itu makin lama dia akan mengandung asam sianida gitu ya. HCN ada gitu ya. HCN-nya asam sianida itu ada HCN. Jadi itu pernah ini secara tidak langsung ya. Jadi tahun 86 itu ya. Ya, Profesor Askandar gitu ya. Profesor Askandar itu jagoan diabetes gitu ya, diabetes mellitus di Surabaya itu. Meneliti tentang yang namanya MRDM gitu ya. Malnutrisi related diabetes mellitus itu ya. Ya, jadi di daerah Jawa Timur bagian selatan itu yang makan singkong dadekno gatot, gaplek itu ya. Mereka mengalami kerusakan pankreas yang diakibatkan karena tingginya kadar sianida yang mereka makan. Jadi sebetulnya sianida kita juga makan gitu.
gitu ya. Sianida dalam jumlah yang sedikit ya nggak apa-apa gitu. Tubuh kita bisa apa namanya bisa mengkompensasi jumlah eh, barang-barang yang akhirnya ya kita buang ya. Tapi sianida dalam makanan dalam batas-batas tertentu akan bisa dihandle oleh tubuh kita gitu ya. Jadi hal-hal yang semacam itu, jadi kalau misalkan sianida ya oke itu. Ya nggone ical itu Trenggalek itu mangane gaplek itu. Gaplek pringkilan tuwek-tuwek petakilan iwak usus iwak limpo tuwa-tuwa usus petel. Misalnya ya itu tahun 86 Profesor Askandar itu sudah mengidentifikasi bahwa yang namanya makanan yang mengandung sianida tinggi itu akan mengakibatkan diabetes mellitus gitu ya, malnutrisi related gitu ya. Jadi yang namanya diabetes itu bukan hanya karena kelebihan berat badan gitu ya, terus kemudian lemu gitu ya, enggak gitu ya. Keceng-keceng krempeng juga bisa mengalami diabetes kalau dia itu mengalami kerusakan pada sel beta pankreasnya yang diakibatkan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung sianida terlalu tinggi. Gitu. Yes, gitu. Bahas gizi. Jadi, apakah gangguan mental pada anak berhubungan dengan gizi atau stunting? Ini yo setontang stunting wong-wong itu ya stunting itu yang namanya ukuran stunting itu kan ya ndak bisa anak lahir supaya ndak stunting anak dikasih susu dikasih macam ya nggak bisa gitu ya. Jadi yang namanya stunting itu ya mulai maknya itu mulai baru dewasa itu diperhatikan kesehatan maknya gitu ya. Ini ya sampai kapan Indonesia itu misalnya sekarang sampai kapan Indonesia itu di angka 78 kira-kira satu generasi lagi lah ya itu kalau kita serius membahas kita serius menyikapi 78,4 ini itu ya belum tentu satu generasi lagi itu kita jadi 88 itu belum tentu itu ya tapi ya tadi stunting itu kan juga masalah wawasan kita menyikapi segala sesuatu itu. Bayangin aja kalian ngomong setontang setanting anak ake-akean gitu ya. Banyak anak, banyak rezeki. Tahun 94, 95 sudah punya waktunya punya anak ketiga lu lambemu. Ini enak ngomong gitu ya. Kelahiran 90, 91 sudah waktunya punya anak ketiga loh. Ini yang gini-gini loh ya itu. Bahwa stunting itu tidak hanya yang namanya kurang gizi pada bayi anak itu, emaknya kurang gizi gitu ya. Lah kenapa emaknya kurang gizi lah? Yang bapaknya nyambut gawe rok-rok asem ngono. Ya. Rezeki ono sing ngatur jarine gitu ya. Ya memang rezeki itu ada yang ngatur, yang punya uang gitu. Ya, kita nunggu apa itu? Yang penting rezeki ada yang ngatur. Anaknya telu, ya. Ngerecel. Begitu loro bingung itu. Sing disalahno BPJS itu. Kelakuan lah ngene itu ya. Perilaku yang begini ini yang membuat stunting itu nggak bisa hilang gitu. Oh, jangan nyalakan menteri capres di sana salah itu pandanganmu. Tapi ya memang ya apa yang kamu harapkan dari 78,4 itu. Lho iku lho, Ya. SBDK LLC ganti bojo. Bener arek iku. Ganti bojo. Saya emang jadi kan masalah empati Dok ya. Anak kecil sekarang itu kan nah aku melihat itu kan aku juga ya punya standar anak kecil itu kan kalau belum bisa buang sampah atau istilahnya belum bisa menjaga kebersihan itu kan aku dewi ya menilai itu ya berarti empatinya masih kurang ya dia belum bisa merespon lingkungannya dengan baik kan dan buang sampah itu kan nanti juga efeknya ke orang lain dan lain-lain dulu tuh Ya, nah itu kan berarti juga masalah mental juga ya masalah kebersihan Iya. Jadi yang namanya sikap mental itu memang dilatih, Wim, itu ya. Nah, itu memang dilatih, itu memang harus latihan. Sekedar antri aja loh, kamu nggak bisa itu kenapa? Nggak pernah latihan.
Itu gangguan mental itu. Anak kecil itu ya. Oh, bayangin aja anak kecil tidak pernah dilatih gitu ya. Cuman dikasih tahu bahwa kita harus taat rambu lalu lintas. Bayang no ya. Terus numpak mobil mbek bapak ibu. Bapaknya ngebut, ibunya tepuk tangan. Bapak hebat. Loh ya apa? Bapaknya melanggar rambu lalu lintas maksimal 80 km per jam. Dia ngebut 120 km per jam. Ibunya tepuk-tepuk. Hebat bapak ya. Anaknya bingung gitu ya. Diberitahu bahwa kita harus taat rambu lalu lintas. Bapaknya ngebut nggak karu-karuan gitu. Begitu bapaknya nerabas tanda larangan masuk, bapaknya dengan bangga. Nggak ada yang berani ngelarang bapak. Loh yo, gendeng ya. Itu. Jadi gangguan mentalnya itu gangguan mental berjamaah. Itu ya. Itu. Repot ini iki, Wim. Gitu. Berarti pahalanya berjamaah, berarti pahalanya 72 kali lipat, Bu. Ya, dosanya 70 kali lipat gitu. Iyo, ini gangguan mental berjamaah itu dosanya 70 kali lipat itu. Ini yang namanya bahwa ini harus ada yang namanya memotong yang namanya lingkaran setan ini ya. Karena ini sangat mempengaruhi. Kon ngomong stontang stunting, kon lho. Mau bayang noe mulai nomis kurang mangan sak enak mangane gak karu-karuan. Jadi untuk masalah stunting kan sebenarnya kan bisa diputus ketika orang yang dewasa itu sadar bahwa dia tuh belum siap untuk punya anak kan gitu. Lah mas saya nggak bakalan sadar, kon yo. Nah, itu masalahnya. Masalah itu. Kon tak kenare saiki menikah ya, menikah sik di pelaminan itu koncone teko kapan nyusul lambemu ya kon niku sik menikah 1 hari gurung ngrasakno larange beras kapan nyusul gitu ya. Ngono. Kapan nyusul? Koyo ngerti-ngerti kon mari iki ya sengsara ngono. Ngejak-ngejak sengsara. Iku manten njaluk dilaban lambene. Wah, agak sedih sih, nak. Belum merasakan bagaimana pernikahan itu minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, tahun pertama belum merasakan. Kapan nyusul? Lah koyo enak ngerti-ngerti yo kon niku. Lah ini lho, sing garai stunting gak ilang-ilang. Padahal kalau punya anak pun mereka nggak mau ngurusin anak kita, ada kan? Nggak mau bantu. Iya, kapan nyusul? Kok niku lho koyo wis gena-gena wae. Gak ngerti. Padahal anaknya juga nggak gena. Lah yo beras larang anake sekolah di sekolahno saonoke, mangan saonoke, suwono guayamu yo. Kon ngomong melip kon lek ngomong aja melip-melip ngono. Lambemu ku sapluk kitiran helikopter kapok lho kon. Dok, masalah tadi ya, kebersihan tadi, paling benci itu di jalan raya, Dok. Biasa tuh banyak kan yang misalkan boncengan motor, terus sambil minum kan, boncengan tuh. Minum es tuh, buang pun. Jadi kan kena belakangnya. Tidak bisa, tapi sekali lagi ya. Perilaku seperti tertib seperti di Jepang itu ya nggak harus itu ya. Bahwa Jepang itu tidak lebih baik dari Indonesia, enggak. Sekali lagi, Jepang tidak lebih baik dari Indonesia, cuma beda. Bedanya apa? Jepang tertib, Indonesia enggak loh. Itu beda nih gitu ya itu. Finlandia juga tidak lebih bagus dari Indonesia, cuma beda aja. Bedanya apa? Orang Finlandia bahagia, orang Indonesia enggak. Itu beda nih itu. Tapi apakah bahagia itu lebih bagus? Ya enggak juga gitu ya. Gitu ya. Jadi lek kepingin nggak bahagia, jadilah orang Indonesia. Kepingin nggak tertib, jadilah orang Indonesia. Ya, gitu. Wes, Beb, sampiro iki. Bisu kan, bisu, weh. Oh ya, satu pertanyaan, Dok. Rodok serius sih, wong kira ya. Apa? Kan pernah tanya lagi nih, sering tanya di orangnya. Mas minta tips bunuh diri tanpa rasa sakitnya dong. Bunuh diri tanpa rasa sakit. Aku nggak pernah nyoba, Mas. Jadi aku nggak punya nggak punya apa. Aku nggak pernah nyoba gitu. Jadi aku nggak tahu bunuh diri sih nggak sakit itu gimana gitu. Nggak pernah nyoba. Gitu.
Ya itu ya nggak ada saran dok. Nggak ada saran gitu. Sarannya Karena itu tetap hidup, kalau tetap hidup. saran itu adalah hidup lebih baik daripada mati. Gitu ya, itu. Oke, dok kita lanjut minggu depan. Sorry dok, tadi banyak Oke. masalah, banyak gangguan. Kakean masalah, Wim. Kakean masalah. Oke, kayak duit dan berkurang masalah. Anjen komen awas kon yo. Ora masalah. Kon nek tak kei dhuwit maneh kon gak gelem awas kon yo. Nggak ada masalah itu, nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Oke, nggak bisa semua masalah. Ya memang tidak Kayak motivator nih. Tidak semua masalah bisa diselesaikan uang, tapi dengan uang Betul. kamu bisa menyelesaikan hampir semua masalah. Banyak masalah, betul. Hampir semua masalah gitu. Ya, Oke. Yo. Oke, Dutes, terima kasih malam hari ini. Terima kasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Oke.